Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Mulyawan, NPM 21100100501. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada di dalam perangkat komputer. Langsung saja, yang pertama motherboard. Secara sederhana, motherboard atau biasa disebut dengan mainboard, baseboard adalah papan sirkuit cetak atau yang bisa disebut dengan PCB. Papan ini menjadi salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer, sebab dengan adanya motherboard, setiap komponen utama dalam komputer dapat berhubungan dengan komponen lainnya. Motherboard inilah yang menampung seluruh komponen yang memiliki peran penting dalam sistem, seperti CPU, slot RAM, VGA port, USB port, dan lain-lainnya. Mengenai fungsinya, motherboard memiliki fungsi untuk menyediakan akses bagi setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Selain itu, motherboard juga berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dari komputer itu sendiri. Anda dapat menghubungkan beberapa perangkat tambahan seperti joystick dengan bantuan motherboard. Yang kedua, prosesor CPU. CPU adalah salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menangani instruksi yang diberikan. CPU sering juga dikatakan sebagai prosesor yang merupakan otak dari sebuah komputer, sebab CPU yang mengatur segala aktivitas dan jalannya program yang terdapat dalam komputer. Misalkan saja ketika Anda menekan Alt plus F4, maka otomatis akan menutup program yang sedang Anda buka. Yang mengatur instruksi tersebut adalah CPU. Sebagai komponen utama, CPU memiliki fungsi penting yang harus Anda ketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. Biasanya ketika membeli komputer, hal yang pertama kali yang Anda lihat adalah spesifikasi komputer itu. Sebagai contoh, prosesor 32 bit jelas berbeda dengan prosesor 64 bit. Maksudnya, di sini komputer yang memiliki prosesor 64 bit dapat bekerja jauh lebih baik dibandingkan dengan 32 bit. Dengan begitu, Anda harus lebih teliti lagi dalam menentukan spesifikasi CPU agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga, heatsink atau PC holder merupakan salah satu perangkat keras yang memiliki bentuk fisik seperti kipas yang terbuat dari tembaga dan aluminium. Bukan tanpa sebab, heatsink didesain pada setiap komputer atau PC, di mana tujuan utama dari heatsink sama dengan kipas yang Anda kenal, yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor agar kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor dapat dibuang melalui heatsink ini. Walaupun demikian, kini banyak jenis heatsink yang beredar di pasaran. Setiap pabrik mendesain heatsink dengan bentuk fisik yang berbeda-beda, namun fungsinya tetap sama. Secara umum, heatsink bekerja dengan cara menerima panas yang dihasilkan oleh prosesor. Kemudian panas tersebut menyebar ke seluruh bagian heatsink hingga berkumpul ke bagian inti heatsink. Maka fan yang terdapat dalam heatsink itulah yang membuang suhu panas tersebut. Yang keempat, RAM atau yang disebut random access memory adalah salah satu jenis perangkat keras komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan. Namun berbeda dengan hard disk yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Sesuai dengan namanya, random yang berarti acak, maksudnya RAM memang digunakan sebagai media penyimpanan, namun penyimpanan yang sementara dan hanya dapat diakses ketika komputer dinyalakan dan acak. Ketika terjadi instruksi oleh prosesor, maka RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dari instruksi itu jadi
RAM akan berfungsi apabila komputer masih dalam keadaan menyala. Jika telah dimatikan, maka instruksi tersebut akan hilang dari RAM. Bentuk umum RAM yang terdapat dalam sebuah komputer adalah chip. Chip tersebut dapat Anda tambahkan jika terdapat slot RAM dalam motherboard tersebut. Semakin besar spesifikasi RAM yang terdapat dalam komputer Anda, maka semakin cepat juga kinerja dari komputer itu. Sebab untuk mengambil data yang tersimpan dengan RAM yang tinggi, maka akan mempercepat proses loading data dan program yang akan diakses. Kini spesifikasi RAM yang umum digunakan adalah RAM DDR3, walaupun sebenarnya telah ada RAM DDR4, namun masih jarang ditemukan. Kelima, hard disk. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hard disk atau HDD merupakan salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Umumnya di dalam hard disk terdapat piringan, di mana piringan itulah yang memiliki peran untuk menyimpan data secara permanen. Ketika Anda mematikan komputer, data yang telah Anda simpan sebelumnya akan dapat diakses ketika Anda telah menyalakan komputer. Kecuali jika Anda menghapus data tersebut secara manual atau terkena virus, jauh berbeda dengan RAM yang hanya dapat menyimpan data atau instruksi selama komputer masih menyala. Dengan hard disk, maka Anda dapat menyimpan data seperti program, dokumen, gambar, audio, atau video secara permanen dalam komputer Anda. Dengan RAM, Anda tidak perlu takut kehilangan data karena hard disk memiliki kemampuan untuk melakukan backup, yaitu mengembalikan data yang hilang. Jika pernah mendengar istilah partisi, maka hard disk yang dapat dipartisi, pengertian partisi di sini adalah Anda dapat membagi penyimpanan yang dimiliki hard disk ke dalam beberapa bagian yang dikehendaki. Biasanya hard disk dipartisi menjadi dua bagian, yaitu sebagai penyimpanan data-data pribadi dan penyimpanan data operating system. Yang keenam, VGA card atau yang bisa disebut dengan GPU. VGA card, Virtual Graphic Array, merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. VGA card sering juga dikatakan sebagai video graphic adapter. Kehadiran VGA card dalam sebuah komputer tidaklah memberikan pengaruh yang besar seperti komponen vital komputer lainnya. Penggunaan VGA lebih mengarah kepada hal yang berhubungan dengan grafis, seperti desain 3D ataupun gaming. Fungsi utama dari VGA card adalah mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Dengan begitu, komputer yang tidak memiliki VGA biasanya tampilan layar menjadi kurang bagus dan tidak menarik. Kini telah banyak perusahaan yang menghasilkan VGA card, di antaranya Nvidia, 3DFX, S3, Atimatrop, SIS, Cirrus Logic, Seng, Trident, dan sebagainya. Yang ketujuh, flash disk. Flash disk atau sering juga disebut USB drive adalah suatu media penyimpanan dalam komputer. Penyimpanan data tersebut bersifat non-volatil, yaitu data tidak akan hilang walaupun tidak terdapat aliran listrik di dalamnya. Selama data tersebut tidak dihapus, maka data tersebut akan tetap ada pada aliran listrik flash disk. Dapat terhubung ke komputer melalui port USB yang terletak dalam motherboard. Mengenai bentuknya, flash disk memiliki komponen lebih sederhana dibandingkan dengan media penyimpanan seperti hard disk. Flash disk menjadi alternatif sebagai pengganti hard disk untuk menyimpan data pribadi dan mudah untuk dibawa kemana-mana karena ukurannya yang terbilang kecil. Awalnya flash disk memiliki ukuran kapasitas sebesar 512 MB. Namun seiring berkembangnya teknologi, kapasitas flash disk dikembangkan mulai dari 1 GB sampai dengan 32 GB dan seterusnya.
Selain itu, kini flash disk banyak digunakan orang karena harganya yang terjangkau dibandingkan dengan membeli hard disk. Yang ke-8, monitor. Monitor merupakan jenis perangkat keras hardware yang berperan sebagai komponen keluaran output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer. Layar itu digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk grafis. Perangkat ini memiliki peranan yang sangat penting sebab tanpa adanya monitor, maka perangkat komputer lainnya tidak dapat diamati secara langsung, kecuali dengan menggunakan perangkat output lainnya seperti proyektor. Beberapa jenis monitor yang terdapat selama perkembangannya yaitu CRT, Cathode Ray Tube, LCD, Liquid Crystal Display, LED, Light Emitting Diode, dan CRT. Jenis resolusi monitor dapat diketahui dari ukuran LCD dalam ukuran inci. Misalnya, ukuran layar monitor 17 inci dapat memiliki resolusi 1024 x 768. Selain jenis monitor dan resolusi layar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas dari monitor, yaitu sebagai berikut. Dot fit menyatakan jarak antara dua piksel makin kecil jaraknya, maka kualitas keluaran yang ditampilkan akan semakin bagus dan warnanya yang tajam. Refresh rate menyatakan seberapa banyak monitor di refresh dalam satuan detik. Makin cepat nilai refresh rate, maka gambar yang ditampilkan akan semakin bagus. Convergence menyatakan tingkat kejernihan dan ketajaman piksel. Yang ke-9, keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berperan sebagai komponen input, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai alat untuk menginputkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan menyampaikan ke CPU untuk diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Seiring berkembangnya teknologi, komputer juga mempengaruhi perkembangan keyboard. Saat ini, keyboard sudah menggunakan format standar QWERTY yang sudah diakui sebagai standar internasional. Secara fisiknya, keyboard terdiri dari papan ketik yang memiliki berbagai macam tombol, di mana tombol tersebut dilengkapi dengan fungsinya masing-masing sehingga dapat mengolah proses yang dibutuhkan pengguna. Secara umum, keyboard QWERTY mempunyai tombol atau papan ketik sebanyak 101 buah dengan susunan sebagai berikut: alphanumeric key, tombol ketik yang berisi huruf, angka, dan tanda baca, di mana susunan yang digunakan saat ini adalah standar QWERTY. Yang kedua, numeric keypad merupakan bagian khusus pada keyboard yang berisi angka yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan. Yang ketiga, function key, tombol ketik ini digunakan untuk menjalankan perintah khusus yang berhubungan dengan sistem operasi maupun program dalam komputer. Yang keempat, control key, tombol yang menyediakan kontrol terhadap kursor dan layar, seperti home and delete, insert, backup, dan lainnya. Yang ke-10, mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Dinamakan mouse karena bentuk fisiknya menyerupai seekor tikus dengan kabel yang dapat dihubungkan dengan komputer yang menyediakan port di dalamnya. Jika diperhatikan, mouse dilengkapi dengan berbagai tombol datar, seperti klik kanan yang berfungsi untuk membuat menu option, klik kiri yang berfungsi untuk memilih menu. Apabila klik dua kali, dapat berfungsi untuk membuka aplikasi atau program. Dalam komputer, tombol scroll yang dilengkapi dengan sensor yang menaikkan atau menurunkan kursor. Terdapat beberapa jenis mouse yang beredar di pasar berdasarkan pendeteksiannya, yaitu mechanical mouse, optomechanical mouse, dan optical mouse.
Di balik keberhasilan MOS saat ini ada tokoh yang berhasil menemukan, yaitu Douglas Engelbart. Yang ke-11, optical drive. Anda mengenal CD atau DVD, kedua alat tersebut merupakan jenis media penyimpanan yang termasuk ke dalam perangkat keras jenis optical drive. Dengan begitu, optical drive adalah perangkat keras yang memiliki fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Terdapat beberapa jenis optical drive, yaitu CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, dan yang terakhir DVD-RW. 12. SSD. SSD merupakan singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, yaitu perangkat untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC Integrated Circuit yang berperan sebagai memori untuk menyimpan data secara persisten. Pada umumnya, SSD memiliki fungsi yang sama dengan hard disk, namun SSD merupakan sebuah inovasi dalam penyimpanan data dengan SSD. Data disimpan pada chip-chip memori flash berbasis NAND yang berhubungan satu sama lain. Chip tersebut memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan flash disk. Kalau dahulu Anda mengenal floppy disk, kini posisinya telah tergeser dengan adanya hard disk. Begitu juga dengan hard disk yang terus tergeser dengan adanya SSD. Walaupun begitu, SSD belum banyak diketahui oleh pengguna komputer sebab harganya yang begitu tinggi dan cukup fantastis. Yang ke-13, power supply. Pernahkah Anda memperhatikan ketika sumber listrik padam namun komputer masih tetap menyala? Itu karena adanya perangkat yang disebut dengan power supply. Power supply merupakan suatu perangkat keras yang memiliki fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Daya tersebut disuplai menuju motherboard, hard disk, heatsink, dan lainnya. Mengenai fungsinya, power supply bertujuan untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Saat ini ada beberapa jenis power supply, yaitu power supply AT dan power supply ATX. Yang ke-14, LAN card. LAN card sering disebut dengan NIC, Network Interface Card, Ethernet card, atau kartu jaringan. Perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN. Misal, jaringan komputer pada suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Biasanya LAN card dipasang pada slot PCI yang terdapat di motherboard. Pada umumnya terdapat dua jenis NIC, yaitu NIC yang bersifat fisik dan yang bersifat logis. Contoh NIC yang bersifat fisik adalah token ring, NIC internet, dan sebagainya. Sedangkan contoh NIC yang bersifat logis adalah loopback adapter dan dial-up adapter. Pada setiap NIC telah diberikan nomor alamat yang dikenal sebagai MAC address yang bersifat statis, maksudnya dapat diubah oleh penggunanya. Saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi, LAN card memiliki dua jenis utama, yaitu LAN card kabel dan LAN card wireless. Yang ke-15, WLAN card. WLAN card atau wireless LAN card atau biasa disebut dengan Wi-Fi adapter merupakan perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsinya sama seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Akan tetapi, dengan adanya WLAN lebih memudahkan Anda dalam melakukan koneksi jaringan tanpa harus membawa kabel kemana-mana, hanya untuk menghubungkan dengan jaringan. Wireless card memungkinkan komputer terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Cara kerja dari wireless card ini adalah wireless akan menerima sinyal yang berasal dari perangkat jaringan seperti access point. Pada umumnya komponen-komponen dalam WLAN card yaitu mobile atau desktop PC, access point, WLAN interface, dan antena. Yang ke-16, sound card. Sesuai dengan namanya, sound card berkaitan dengan kebutuhan audio dan suara. Dalam suatu komputer, misalnya saja ketika Anda mendengar suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang Anda dengar
itu diolah sound card. Beberapa jenis sound card berdasarkan cara pemasangan dalam komputer atau laptop, yaitu sound pertama, sound card onboard. Pada umumnya sound card ini terpasang langsung atau menempel pada motherboard komputer. Sound card jenis ini merupakan chipset yang terpasang langsung dengan motherboard sehingga kinerjanya dipengaruhi oleh prosesor. Yang kedua ada sound card offboard. Sound card offboard ini dipasang ke slot ISA atau PCI. Keunggulan dari sound card ini adalah kualitas suara yang dihasilkan menjadi lebih bagus dibandingkan sound card onboard. Yang terakhir ada sound card eksternal. Umumnya sound card eksternal ini dipasang ke komputer menggunakan port USB. Sound card jenis ini cocok digunakan untuk melakukan perekaman suara. 17. Printer. Printer termasuk ke dalam perangkat keras software yang berperan sebagai komponen output. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik itu kertas, gambar, ataupun grafik. Selain berfungsi untuk menampilkan cetakan dokumen, kini printer juga memiliki fungsi lain seperti mengadakan dokumen, memindai dokumen, serta berfungsi untuk mengirim data atau fax. Dimana pada awalnya printer ini hanya digunakan untuk mencetak dokumen yang menampilkan data yang berupa teks, gambar, ataupun grafik dalam lembar kertas. Dengan kehadiran printer, maka dapat memudahkan orang yang memiliki keperluan untuk mencetak dokumen. Jenis-jenis printer yang banyak beredar di pasaran adalah printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laserjet. 18. Scanner. Scanner merupakan komponen inputan, yaitu alat yang digunakan untuk memindai atau menduplikat dokumen atau objek secara digital dan disimpan ke dalam komputer. Scanner itu terdiri memiliki banyak jenis dan bentuk. Berikut mengenai beberapa bentuk scanner yang beredar di pasaran. Scanner drum. Sesuai dengan namanya, scanner drum ini berbentuk seperti drum atau tabung. Jenis scanner ini merupakan jenis scanner yang luar biasa sebab resolusi gambar yang dihasilkan cukup tinggi, di mana resolusi mencapai 24.000 ppi pixel per inci. Terdapat beberapa keunggulan yang diperoleh dari scanner drum, yaitu dapat melakukan proses scan dokumen penuh. Jumlah getarannya dihasilkan sangat minim, dapat melakukan scanning pada dokumen yang berbentuk kertas yang besar. Yang kedua, scanner flatbed. Disebut flatbed karena bentuk fisiknya yang datar seperti tempat tidur. Inilah jenis scanner yang sering dijumpai di dunia scanning dokumen. Hal itu disebabkan karena ukurannya yang kecil dan kompatibel dengan beberapa ukuran kertas standar seperti legal, letter, hingga A3 untuk melakukan pemindaian terhadap dokumen dengan menggunakan teknologi CCD, Charge Plate Double. Yang ketiga, film scanner. Jenis scanner ini digunakan untuk menyimpan foto dan video menggunakan teknologi negatif, namun sayangnya jenis scanner ini sudah jarang digunakan. Dengan menggunakan film scanner dapat melakukan konversi dan mengubah objek yang disimpan dalam film negatif menjadi bentuk digital. Color scanner. Color scanner merupakan jenis scanner yang memiliki fungsi yang sama dengan flatbed scanner, yaitu melakukan pemindaian pada sebuah dokumen atau gambar secara fisik berbentuk lembaran. Yang membedakan dengan flatbed adalah metode yang digunakan. Jika flatbed menggunakan teknologi CCD dengan menjadi mata yang digerakkan untuk memindai dokumen, sedangkan roller menggunakan dokumen yang digerakkan. 19. Ada speaker. Speaker adalah sebuah perangkat keras yang berperan sebagai komponen keluaran, di mana speaker dapat mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Speaker dalam komputer terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam speaker. Yang pertama, sikat rongga, membran, magnet, kumparan, dan yang terakhir casing. 20. Webcam. Webcam disebut dengan kamera web, adalah istilah kamera yang dapat dihubungkan dengan komputer. Pada umumnya fungsi webcam hampir sama dengan fungsi kamera pada umumnya, yaitu memudahkan Anda dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Webcam biasanya terdiri dari sebuah lensa yang dipasang dalam open circuit yang dapat digunakan untuk menangkap sinyal gambar. Casing atau cover
dan kabel support. Sebuah webcam dilengkapi dengan software, di mana software ini berfungsi untuk mengambil gambar-gambar yang berasal dari kamera digital dalam interval waktu tertentu untuk dihubungkan melalui koneksi internet. Sebuah webcam dirancang bukan untuk menyimpan gambar, sebab fungsi utama webcam di sini hanyalah untuk merekam dan mengirimkan gambar yang ditangkap langsung oleh komponennya. Hingga kini webcam masih dapat dijumpai di pasaran dengan harga yang bermacam-macam tergantung dengan fitur dan kemampuan dalam menangkap gambar.